Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua, sahabatku semua. Nah, jadi di sebelah kiri saya ini bibit unggul ya. Nah, ini PPKS 540 ya. Nah, di sebelah kanan ini, nah di sebelah kanan ini Mas Bro, atau teman-teman, ini PPKS nggak jelas ya, saya nggak tahu PPKS apa. Yang pasti ini bibit bukan unggul ya, bibit cabutan. Nah, oke teman-teman. Kita lihat ya performa sawit di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya ini seperti apa. Oke, kita cek ya. Ini PPKS unggul ya, 540 seperti ini buahnya. Nah, oke, sudah mantap, jelas. Dan yang ini PPKS nggak jelas, saya nggak tahu PPKS apa ini ya kan, seperti ini teman-temanku. Nah, ini kita masuk ya, kita melihat ada nggak buahnya untuk yang PPKS nggak jelas ini. Nah, kita masuk ya, ini memang lahannya terawat ya Mas Bro, teman-teman. Lahannya memang terawat sobat. Ini habis disemprot kayaknya. Nah, ada teman-teman, ada buahnya. Nah, ini ada buahnya ya, ada buahnya ya, lumayan ya. Yang ini juga ada ya, yang ini juga ada, baru muncul. Ada ya, itu juga ada, terus sebelah sana juga ada ya. Nah, kita bandingkan dengan yang PPKS unggul ya. Kita balik ke belakang. Seberapa hebat ya PPKS nggak jelas dan PPKS unggul. Usianya ya beda sekitaran setengah tahun ya. Nah, ini untuk PPKS 540. Bisa dilihat buahnya. Jumbo ya, besar-besar ini. Nah, buahnya jumbo besar-besar, sudah ada yang matang. Ini sudah kurang lebih 10 kali panen ya, panen perdana. Nah, ini juga buahnya oke. Yuk, kita buka lagi. Yang ini oke juga, buahnya besar-besar. Dan yang ini sangat luar biasa ya. Nah, sangat luar biasa buahnya. Nah, itu sobatku, perbandingan ya PPKS 540 dengan PPKS nggak jelas. Nah, bisa mungkin teman-teman simpulkan. Cuman setahu saya ya, saya juga pernah, ibaratnya bukan pernah ya, saya sudah mencoba PPKS nggak jelas atau bibit abal-abal tadi. Tapi alhamdulillah ya, yang dalam 1 hektar itu masih maksimal buahnya. Nah, kemungkinan di lahan ini mereka menanam itu bibitnya itu kurang tua atau tidak disortir ya. Bibit abal-abalnya itu bibitnya kurang tua, tidak disortir dengan benar. Jadi kondisi buahnya itu nggak stabil ya. Jadi ada yang masih bunga, padahal pohonnya sudah besar. Adanya sudah berbuah tapi nggak lebat. Nah, yang bagus itu kita melakukan sortir dulu, mencari pohon yang sudah tua maksimal 20 tahun ya. Maksimal 20 tahun bahkan lebih. Beda ya dengan PPKS unggul ini. Kalau PPKS unggul kita tidak perlu ibaratnya melakukan ibaratnya bibit tua atau gimana ya, karena memang sudah bibit unggul.
Tapi tetap ada juga ya bibit unggul itu yang mengeluarkan ibaratnya buah jantan ya, itu tetap ada. Dalam per hektar itu pasti ada. Bahkan banyak juga ibaratnya orang-orang tuh mengeluh bibit unggul itu jantannya dalam per hektar itu bisa menembus 15 pohon, bahkan lebih ya. Nah ini kan seperti ini, nah contoh ini. Nah ini bibit, bukan bibit, ini bibit unggul tapi dalam artian jantan ya, kemungkinan cengkeh. Nah ini bisa saja nanti dilakukan ibaratnya perawatan, kita pruning habis dulu, kita lakukan penguburan NPK mutiara 1616 ya, supaya nanti pulih dan menjadi buah normal seperti itu. Nah cuman kalau yang lainnya ini memang bagus semua ya. Bagus semua. Ini usia tanam 4 tahun, PPKS 50 dan PPKS nggak jelas tadi kita bandingkan ya. Nah ini keluasan lahannya itu sekitar kurang lebih 18 hektar ya, tapi di area perbukitan ya, seperti ini. Nah sangat bagus ya, sangat oke. Jadi ini sudah dilakukan pemupukan kurang lebih 4 kali atau 5 kali ya. Jadi masih baru pemupukannya. Karena apa? Dulu pernah dilakukan pemupukan awal, itu terjadi dahan itu patah ya, kena angin itu patah. Karena apa? Karena kondisi tekstur tanah itu ya memang bagus. Nah, bisa teman-teman lihat tanahnya ini seperti apa. Nah tanahnya ini sangat subur ya. Jadi kalau kita sudah tanah subur, kita tambahi pupuk urea, itu berakibat fatal ya. Daunnya makin menghitam, dahannya makin gampang patah kena angin. Jadi yang punyanya ini melakukan pengunduran pemupukan ya, rotasi pengunduran pemupukan supaya ibaratnya tidak berlebih kadar tanah itu ya. Nah, jadi ini baru dilakukan pemupukan kurang lebih 3-4 kali ya, baru-baru aja ya, sebelumnya nggak pernah. Karena memang kondisi tanahnya memang yang luar biasa bagus ya. Nah bisa teman-teman lihat, saya posisi ada di atas bukit, itu di hamparan luas. Ini memang lahan-lahan pribadi semua ya. Nah ini lahan ini memang lahan aman ya, aman, lahan HPL ya, lahan HPL yang sudah aman ya, udah zona putih. Nah ini di wilayah Kalimantan. Ini pun masih belum semua dibuka ya teman-teman, sama yang punya. Itu di sebelah sana karena mungkin memang sebelah sana itu memang bukit tinggi ya, jadi perlu dana yang besar, menggunakan alat berat untuk penugaran ya, atau melakukan teras kontur ya. Nah itu, nah di sebelah sana itu mungkin teman-teman bisa lihat kayunya pun sudah jarang, cuman dia areanya bukit, jadi belum dilakukan penerasan atau ya menggunakan alat berat, karena memang butuh dana yang luar biasa. Bukitnya juga tinggi banget, nah itu tinggi sekali. Nah itu jalan ke bawah. Nah ini hamparan sawit pribadi ya. Ini memang jalur aman ya, jalur HPL ya. Nah itu sebagian sebelah sana itu sudah dibuka pakai eksa juga, karena memang kekurangan ini ya, kekurangan luasan, jadi dibuka juga sebelah sana. Ke atasnya itu masih teman-teman, cuman kan itu harus mempunyai dana yang besar ya untuk kita tugar. Nah oke teman-teman, itu ya yang membedakan kenapa orang-orang itu selalu mengatakan bibit unggul. Nah ini terbukti ya performanya seperti ini. Tapi kalaupun seandainya kita tidak mempunyai budget yang cukup untuk melakukan pembelian bibit unggul, pastikan bibit abal-abal itu kita sortir dengan benar ya kan. Terus kita melakukan ibaratnya melihat kondisi batangnya sudah tua ya, biar tidak terjadi seperti lahan yang sebelah ini ya, buahnya itu berkurang banyak, berbunga dia. Oke teman-teman, itu aja ya yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sehat.